Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Bertemu kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas beberapa soal yang berkaitan dengan induksi elektromagnetik. Sebuah batang konduktor digerakkan di dalam medan magnet. V, B, dan I pada gambar ini masing-masing arah gerakan, induksi magnet, dan arus induksi. Arah induksi yang paling tepat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, mari kita bahas. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita akan ulas terlebih dahulu ya, bahwa setiap muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet akan dikenai gaya yang disebut dengan gaya magnetik. Sebesar apa gayanya? Gayanya akan sebesar F magnet ya, atau gaya Lorentz itu sama dengan Q muatan positif, V kecepatan muatan bergerak dikalikan dengan B ya, dikalikan dengan medan magnetnya. Atau ini sama dengan nanti gaya magnet itu akan sama dengan Q dikalikan V dikalikan B dikalikan dengan sin theta ya, dengan theta itu adalah sudut antara kecepatan antara V dengan B. Nah, kita perhatikan jika perkaliannya perkalian cross vektor, maka untuk menentukan arah gaya arah V dan B kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan berikut ini ya. Kita perhatikan untuk V-nya kita bisa menggunakan arah ibu jari tangan kanan kita. Ya, jadi ibu jari tangan kita itu adalah vektor yang pertama ya. Di sini V, kemudian B-nya adalah cross B, B-nya adalah arah 4 jari tangan kanan kita ya, 4 jari sisa selain ibu jarinya. B-nya arahnya ke sana. Kita perhatikan antara V dengan B, membentuk sudut 90 derajat. Ya. Kemudian arah dari gaya magnet atau gaya Lorentz-nya adalah arah telapak tangan kita. Jadi arahnya ke atas. Arahnya ke atas seperti ini ya. Oke, kita perhatikan di sini untuk gambar nomor 1. Di sini ada sebuah batang konduktor digerakkan dalam medan magnet ya, tandanya cross berarti masuk menembus bidang gambar, V-nya ke sebelah kiri. Yuk kita pakai tangan kanan kita ya, arah ibu jari ke sebelah kiri, yuk bareng-bareng ibu jari ke sebelah kiri, kemudian 4 jari sisa kita masuk menembus bidang gambar, berarti arahnya ke sebelah sana, maka arah telapak tangan kita itu arahnya ke bawah ya, arahnya ke bawah kan. Nah, jadi kalau arahnya ke bawah, menandakan gaya magnetnya ke bawah. Berarti gaya magnet ini akan mendorong muatan positif untuk ke bawah ya. Jadi kalau muatan positifnya ke bawah, otomatis nanti mengalirlah arus listrik yang arahnya ke bawah ya, yang menandakan elektron bergerak sebaliknya. Oke, jadi seharusnya di sini untuk gambar nomor 1 arusnya ke bawah. Oke, jadi yang ini tidak tepat ya. Yang ini tidak tepat. Kemudian kita lihat gambar nomor 2. Yuk sama-sama ibu jari kita ke sebelah kiri, V-nya ke sebelah kiri. Kemudian 4 jari sisa kita menuju ke arah kita ya. Jadi V, kemudian ibu jarinya ke arah kita. Kemudian kita perhatikan arah telapak tangan kita itu ke atas ya. Arah telapak tangan kita kan ke atas, menandakan gaya magnetnya ke atas. Sehingga nanti mengalirlah arus listrik yang arahnya ke atas. Oke, kita perhatikan bahwa yang ini benar ya. Oke, kita lihat nomor 3. Kita cek dulu. Oke, V-nya ke sebelah kanan, ibu jari kita ke kanan. Kemudian 4 jari sisa kita masuk ya, karena di sini tandanya cross, jadi masuk menembus bidang gambar, arahnya ke sebelah sana, 4 jari sisa kita. Maka kita dapatkan arah telapak tangan kita nanti arahnya ke atas. Ya, arah telapak tangan kita ke atas menandakan gaya magnet ke atas, arus pun nanti arahnya ke atas. Tapi di sini arus malah ke bawah ya, berarti yang nomor 3 ini keliru ya. Oke, kita lihat nomor 4. Di sini V-nya ke sebelah kanan dan medan magnet pun ke sebelah kanan.
Artinya theta atau sudut antara V dengan B itu sama dengan 0. Kalau sin 0 itu menjadikan nilainya 0, sehingga gaya magnetnya akan sama dengan 0. Apa akibatnya? Tidak akan ada arus yang mengalir, sehingga nomor 4 ini keliru ya. Untuk nomor 5 kita perhatikan di sini B-nya ke sebelah kanan, sedangkan V-nya ke sebelah kiri ya. Sehingga sudut antara V dengan B itu adalah 180 derajat. Nah, sin 180 derajat pun sama dengan 0, sehingga gaya magnetnya pasti sama dengan 0. Tidak mungkin ada arus yang mengalir, sehingga untuk nomor 5 pun keliru, sehingga jawabannya adalah yang nomor 2. Mari kita bahas soal berikutnya. Pada gambar di bawah, B sama dengan induksi magnet homogen. Apabila kawat peki bergerak memotong tegak lurus medan magnet, maka arus listrik yang mengalir melewati hambatan 20 ohm adalah titik-titik ya. Oke, di sini kita perhatikan diketahuinya apa saja. Ada V 8 meter per sekon, kemudian ada B-nya 0,5 Tesla ya. Kemudian hambatan 20 ohm. Di sini ada sebuah batang konduktor ya yang menempel pada kawat ini ya dan dapat bergerak. Di sini panjang batang adalah 15 cm. Sehingga diketahui di sini L-nya L ini sama dengan 15 cm. Kita ubah ke dalam meter sama dengan 15 dikali 10 pangkat minus 2 meter ya. Kemudian B-nya sama dengan 0,5 Tesla atau 1/2 Tesla. Kemudian di sini V-nya sama dengan 8 meter per sekon dan R sama dengan 20 ohm. Yang ditanyakan adalah arus listrik yang mengalir melewati hambatan 20 ohm. Oke, yang ditanyakannya I, sehingga nanti kita harus mencari I. Nah, untuk mencari I, kita perlu mencari GGL-nya terlebih dahulu ya. GGL dibagi dengan R ya. Nah, pada saat kawat ini bergerak dalam pengaruh medan magnet, maka kawat peki ini akan bertindak sebagai GGL-nya ya. GGL-nya sebesar apa? Sebesar B dikalikan L dikalikan V per R. Ya, kemana nanti arah arus induksinya? Kita perhatikan di sini karena kawat peki ini mendekat ya, jadi ke sebelah kanan. Kita perhatikan maka luasan ini akan jadi berkurang, ya kan? Luasannya berkurang sehingga flux magnetnya pun akan berkurang. Jadi kalau kita buat, jadi di sini A-nya berkurang, mengakibatkan fluxnya pun berkurang ya, sehingga apa yang terjadi ya kalau fluxnya berkurang, nantinya delta flux per delta T akan lebih kecil daripada 0. Ini akan menimbulkan medan magnet induksi yang arahnya searah dengan B ya, dengan B penyebabnya. Kenapa searah? Karena sesuai dengan hukum Lenz bahwa medan magnet induksinya itu melawan perubahannya. Jadi kalau flux magnetnya berkurang, maka ingin mempertahankan keadaannya. Gimana caranya supaya flux magnetnya tetap? Maka akan muncul medan magnet induksi yang arahnya searah dengan B. Jadi di dalam loop ini nanti akan muncul medan magnet induksi yang arahnya searah dengan B mula-mula ya. Jadi sama, ini adalah B induksinya searah. Jadi kalau B induksinya masuk ya, kita pakai kaidah dari Oersted ya, B-nya di sini masuk, maka di sini akan muncul arus induksi yang arahnya ke sana ya. Arus induksinya ke sana sehingga nanti bergerak dari Q ke P ya. Seperti ini adalah arah arus induksinya.
searah dengan putaran jarum jam. Oke, kita balik lagi ke sini ya. I sama dengan epsilon atau GGL dibagi dengan R, dan GGL-nya sendiri besarnya adalah sebesar BLV ya. Jadi medan magnet, kemudian panjang dari batang peki, kemudian V-nya kecepatannya dibagi dengan R. Kita masukkan sehingga I akan sama dengan B-nya adalah di sini 1/2, L-nya tadi 15 ya. 15 dibagi 100 ya, dibagi 100, kemudian V-nya tadi sama dengan ini dikali 8, kemudian tadi R-nya tadi adalah 20 ya. Oke, kita perkecil saja. Di sini 8 kita bagi dengan ini ya. Kita bagi sehingga di sini sama dengan 2. Kemudian 15 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 30, dikali di sini di bawah adalah 10 pangkat 3. Jadi kalau naik ke atas ada 10 pangkat minus 3 ya. Atau di sini sama dengan 30 miliampere. Oke, mari kita bahas soal nomor 3. Arus pada sebuah kumparan dengan induktansi 500 mH berubah setiap saat menurut fungsi I ya, fungsi I terhadap T ini sama dengan 2T kuadrat plus 4T minus 3. Besar GGL induktansi diri pada saat T sama dengan 0,1 sekon adalah titik-titik. Oke, berarti yang ditanya adalah GGL induksi diri pada saat tertentu ya, pada saat T sama dengan 0,1 sekon. Sehingga kita di sini diketahui L itu sama dengan 500 mH ya. Kalau mili itu 10 pangkat minus 3, sehingga nanti sama dengan 500 dikali 10 pangkat minus 3 Henry, atau kita tulis aja sama dengan 500/1000 itu sama dengan 1/2 Henry ya. Kemudian arus ya, arus fungsi waktu kita tulis I fungsi T-nya sama dengan 2T kuadrat plus 4T dikurangi 3. Kemudian di sini yang ditanya adalah GGL induksi ya pada saat T-nya sama dengan 0,1 sekon. Oke, itu yang ditanya. Untuk GGL induksi diri ya, GGL itu akan sama dengan minus L dI dt ya. Dengan L-nya itu adalah induktornya, besar induktor, kemudian di sini dI dt adalah turunan diferensial dari fungsi I terhadap T. Tanda negatif di sebelah sini ya, ini menyatakan hukum Lenz, sehingga untuk menyatakan arah GGL induksinya bisa kita abaikan saja karena kita hanya ingin melihat besarnya saja ya, besar GGL-nya saja. Sehingga kita tuliskan di sini GGL sama dengan L ddt dari 2T kuadrat plus 4T kurangi 3 ya, sama dengan GGL sama dengan kita masukkan L-nya 1/2, kemudian di sini kita turunkan ya, nantinya kita dapatkan 4T ditambah 4 ya. Sedangkan untuk minus 3 jika diturunkan terhadap T itu akan sama dengan 0. Oke, sudah kita dapatkan. Kita substitusi ya. GGL pada saat T sama dengan 0,1 sekon. Sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 0,1 ditambah 4. Sama dengan 1/2 dikali di sini 0,4 ditambah 4 ya, sama dengan nantinya
4,4 dibagi 2, tahu nilainya sama dengan 2,2 volt ya. Sehingga nanti didapatkan GGL besar, GGL induktansi diri pada saat T sama dengan 0,1 sekon adalah 2,2 volt. Mari kita bahas soal berikutnya. Sepotong kawat penghantar yang panjangnya L digerakkan memotong tegak lurus suatu medan magnet B sehingga menimbulkan GGL induksi epsilon ya atau GGL. Jika kecepatan gerak kawat dinaikkan 2 kali semula dengan arah tetap dan panjang kawat diubah menjadi 1/4-nya, maka GGL induksinya menjadi titik-titik. Oke, kita perhatikan jika ada sepotong kawat penghantar ya digerakkan dalam tegak lurus terhadap suatu medan magnet B, maka akan timbul yang namanya GGL induksi. GGL induksinya sebesar apa? Sebesar B dikalikan L dikalikan V ya. Dengan B itu adalah medan magnetnya, L-nya adalah panjang kawatnya dan V-nya adalah kecepatan kawatnya. Nah, di sini kita perhatikan ada dua buah keadaan ya. Di sini, jika kecepatan gerak kawat dinaikkan 2 kali semula. Ya, jadi di sini kecepatannya menjadi 2 kali semula. Kita bilang saja di sini V aksen itu sama dengan 2V ya. Kemudian dengan arah tetap dan panjang kawat diubah menjadi 1/4-nya sehingga L, kita bilang saja L aksen itu sama dengan 1/4 L. Maka GGL induksinya menjadi, kita bilang saja di sini GGL aksen ya. Itu sama dengan kita masukkan nantinya di sini B L aksen, kemudian V aksen. Kita masukkan di sini B, kemudian L-nya kita ubah jadi 1/4 L, V aksennya jadi 2V ya. Ini sama dengan 1/2 BLV ya. Oke, tadi BLV tadi sudah kita nyatakan nilainya sama dengan epsilon ya. Sehingga bisa kita tulis menjadi 1/2 GGL mula-mula 1/2 epsilon ya. Sehingga jika kecepatan gerak kawat dinaikkan 2 kali semula dan dengan arah tetap dan panjang kawat diubah menjadi 1/4-nya, maka GGL induksinya menjadi 1/2 kali dari GGL semula. Oke, jawabannya adalah 1/2 epsilon. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.